Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, di Kabar Makassar Petang edisi kali ini, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di kota Makassar dan sekitarnya. Kita saksikan kabar selengkapnya. Sambut Ramadan, Fasaka Hotel Makassar launching Buka Vaganza yang menyajikan 50 varian menu berbuka puasa. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Fasaka Hotel Makassar dengan bangga menghadirkan pengalaman buka puasa istimewa sajian spesial berbuka yang sangat menggugah selera. Dengan tema Waktu Indonesia Berbuka, para tamu bakal dimanjakan dengan beragam hidangan khas Ramadan yang kaya cita rasa, mulai dari takjil, makanan tradisional, hingga menu internasional yang disiapkan langsung oleh tim kuliner berbakat selama 30 hari selama Ramadan 2025 yang berlaku 1 Maret hingga 30 Maret 2025. Adapun beberapa pilihan paket buka puasa yang tersedia setiap hari selama Ramadan di Fasaka Hotel Makassar, mulai pukul 17.00 sore hingga selesai, antara lain iftar Ramadan di kantin restoran 135.000 per net, per pax 7 get 1 free. Selanjutnya, pasar buka Vaganza di area parkir drop-off, pemesanan ala carte dengan menu fast food dan menu angkringan mulai dari 15.000 per pax. Selain itu, ada juga meeting buka Vaganza di ruang meeting 130.000 net per pax, minimal 50 pax, get 1 free, complimentary room for minimal 75 pax, 4 jam durasi dan standar meeting setup. Terakhir, Ngandrerong buka Vaganza di poolside dengan konsep liwetan dengan harga 95.000 net per pax, minimal 40 pax. Cluster General Manager Fasaka Hotel Makassar, Anton Subiakto mengatakan, pihaknya ingin memberikan pengalaman berbuka puasa yang tak hanya lezat tetapi juga berkesan. Lalu, reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp di 0821 9369 0852. Yuk, jangan sampai ketinggalan serta nantikan promo-promo menarik lainnya dari Fasaka Hotel Makassar. Baiklah, Munafri Arifuddin prioritaskan efisiensi anggaran untuk pembangunan stadion di Makassar. Yang paling pertama adalah kita akan melihat secara detail seperti apa melakukan anggaran ini, bagaimana perbandingan antara belanja dengan pendapatan. Ini yang harus kita fresh, membuang beberapa anggaran-anggaran yang selama ini menurut kami merupakan sebuah pemborosan yang besar. Nah, ini akan kita buang dan kita akan relokasi ke beberapa program-program strategis yang segera harus berjalan, seperti perjalanan, biaya-biaya pertemuan, meeting di luar kantor. Kita akan maksimalkan bagaimana ini bisa dijadikan tempat untuk pertemuan yang bisa kita lakukan setiap bulan, yang termasuk anggaran makan minum. Kita baru menghitung dari tim transisi sudah jalan, ini mungkin difinalisasi dalam minggu ini, sehingga akan mendukung permulaan angka yang bisa kita save dari situ. Kalau ini kemungkinan besar kemarin di draftnya ini kurang lebih hampir sudah 300-an yang bisa kita bisa efisiensikan. Iya, dari itu. Persoalan stadion ini menjadi salah satu program utama kita. Mungkin 1-2 hari kami akan memastikan aset milik pemerintah Kota Makassar, ya, untuk memastikan aset itu, dan kita sudah menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak ketiga. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak terbangun oleh biaya APBD. Ini bisa menjadi investasi yang inovatif yang bisa hadir di Kota Makassar.
saya melihat sudah ada beberapa perbandingan dari hasil pertemuan dan beberapa perbincangan dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam minggu depan atau minggu ini ada salah satu calon investor yang akan ada, kita lihat ada punyanya pemerintah kota yang ada di India, ya, sekitarnya itu yang hotel itu di luar wilayahnya kita, itu kan punyanya pemerintah provinsi, itu haknya ada sama pemerintah provinsi. Kalau stadion pada normalnya mungkin sampai untuk kapasitas 20.000, 25.000 bisa sampai 400-500 miliar. Tetapi kan ada beberapa stadion, kalau bisa dilihat ada beberapa stadion yang dibangun dengan kapasitas yang lebih kecil dan bisa lebih murah. Ada 4 stadion di Thailand yang bisa menjadi benchmarknya kita. Itu dibangun dengan cepat, kurang lebih 1 tahun dengan kapasitas 30.000, cuma menghabiskan 200, kita 250 miliar. Tapi menurut saya ini akan kita lebih perkecil lagi, sehingga yang jelas stadion ini berstandar internasional dan punya kapasitas yang Pak, ini kan akan dipercepat APBD perubahan. Ya. Itu nanti program prioritas kan sudah akan masuk, Pak. Akan dimasukkan. Jadi program prioritas ini makanya tim transisi lagi menyusun PJMD ini supaya bisa cepat, supaya bisa terakomodir di setiap cantolan-cantolan dinas yang ada. Lalu ini akan kita jalankan di anggaran perubahan. Nah, sehingga bukan cuma itu, tapi program-program yang menjadi program prioritas pemerintah sebelumnya, kita akan pilih yang akan menjadi yang lebih urgent sifatnya, yang akan kita gabungkan ke dalam situ. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mengukur kemampuan fiskal. Kemampuan fiskal ini menjadi hal yang sangat fundamental di antara belanja dan pemasukan. Untuk iuran SAPAK akan mulai lagi. Ya, kita akan turun bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, mulai mungkin kita akan turun untuk mengontrol seperti apa prosesnya, dan ini kita akan menindak hal-hal yang menjalankan yang sesuai dengan edaran yang dilakukan. Tapi ini pun tetap akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi yang juga di dalam domainnya mereka. Saya pikir sudah ada edarannya, sudah ada yang dilaksanakan. Jam-jam kerja itu sudah ada dari awal Ramadan. Jadi gini, iuran sampah gratis ini akan berjalan secara bertahap. Kenapa? Karena anggarannya itu tidak masuk di pokok yang kemarin, sehingga kita akan masukkan ke dalam perubahan, dan itu akan kita mulai secara bertahap di kelompok rumah tangga yang miskin ekstrim dulu. Kita mulai ini. Pelan-pelan kita akan menjalankan ini supaya di dalam prosesnya, karena akan ada proses peningkatan pembayaran iuran sampah kepada bangunan-bangunan komersil seperti hotel dan restoran, kita akan atur berapa nilainya sehingga proses pendapatannya tidak menjauh. Sehingga ya kita mulai dari para ekstrim yang akan kita dari bangunan KWH listrik mereka. Bahkan berjalan ini nggak bisa langsung, karena harus yang paling pertama perwalinya harus muncul dulu. Perwali harus ada, lalu kita menentukan siapa orang yang akan disasar, berapa banyak, dan anggarannya seperti apa. Ini saling kita. Dan insya Allah setelah perubahan ini akan selesai. Usai serah terima jabatan, Wali Kota Makassar luncurkan 7 program unggulan. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Kabar Makassar Petang hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Usai secara resmi melakukan serah terima jabatan, Sertijab Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengumumkan serangkaian program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat landasan transformasi sosial dan ekonomi di Kota Makassar. Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi warga melalui berbagai aspek, termasuk pendidikan, kebersihan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dalam pernyataannya, Api Sapaannya menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang krusial bagi pemerintah Kota Makassar. Tahun ini menandai awal pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu tahun 2025 hingga 2029, dengan fokus utama pada konsolidasi penguatan landasan transformasi. Berikut beberapa program unggulan yang akan segera
Sanakan antara lain, yang pertama, gratis seragam sekolah untuk membantu siswa-siswi mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. 2. Gratis iuran sampah guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. 3. Gratis pemasangan instalasi air bersih, memastikan seluruh warga memiliki akses air bersih yang layak. 4. Pembangunan stadion bertaraf internasional untuk mendukung pengembangan olahraga dan prestasi atlet lokal. Yang kelima, Mulia Berjasa, berbagi jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat. Yang keenam, Mulia Super Apps, platform digital untuk mempermudah akses layanan publik. Yang terakhir, Mulia Kreatif Hub di setiap kecamatan, sebagai ruang bagi anak muda dan pelaku industri kreatif untuk berinovasi. Selain program unggulan, pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu fokus utama adalah efisiensi anggaran agar belanja daerah lebih tepat sasaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900833 SC. Di sisi regulasi, pemerintah Kota Makassar sedang menyusun rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi pembangunan 5 tahun ke depan dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025 hingga 2029. Selain itu, pemerintah kota juga tengah merancang rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Makassar tahun 2026 yang akan menjadi pedoman tahunan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program prioritas. API menekankan bahwa seluruh agenda pembangunan tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan dapat mengawal pemerintahan selama 5 tahun ke depan agar semua program dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.